Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Denpasar, Bali. Akan tetapi sayangnya si gadis itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar indekosnya. Dia mengalami luka yang cukup parah pada bagian leher serta perutnya. Hingga kondisinya juga sudah tidak mengenakan sehelai pakaian pun di ranjang kasur miliknya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, satu orang yang menjadi otak atas terjadinya peristiwa itu ternyata didalangi oleh seorang pria pengangguran yang tinggal tidak jauh dari indekosnya. Si pelaku itu memang sudah mengintainya sejak lama dan berniat untuk mengambil paksa barang berharganya. Hingga kesempatan itu kemudian datang dan dia berhasil masuk ke dalam kamar. Namun setelah sampai di dalam dirinya malah kepergok hingga membuat korban sampai berteriak dengan sangat keras. Dan hal itu kemudian membuatnya panik dan memutuskan untuk melakukan sebuah eksekusi. Si pria itu juga mengaku sempat ingin menikmatinya karena tergoda melihat gadis muda itu sedang terlentang tak berbusana. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Ayu Diah Cahyani yang berusia sekitar 18 tahun. Dia berasal dari Kabupaten Bangli di pesisir pantai di bagian barat di Provinsi Bali. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka menceritakan bahwa sosok dari putrinya adalah seorang gadis yang cukup pendiam. Dia jarang sekali berinteraksi apalagi bersosialisasi dengan para tetangga. Dan lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar karena merasa kurang percaya diri. Akan tetapi dalam segi pendidikan yang dijalaninya di sekolah, gadis muda itu ternyata memiliki potensi yang sangat besar pada bidang akademis. Dia dinilai mempunyai kemampuan di atas rata-rata bahkan sering mendapat juara kelas sewaktu bersekolah di SMA. Hingga hal itulah yang membuat kedua orang tuanya kemudian memberikan fasilitas kepada putrinya agar bisa melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Terlebih mereka mempunyai finansial yang sangat mapan dan tentunya punya kemampuan. Ayu Cahyani kemudian memutuskan untuk bersekolah di salah satu universitas terbaik di Pulau Dewata dan memilih jurusan ilmu tinggi kesehatan sebagai upayanya untuk menjadi pelayan masyarakat nantinya. Namun konsekuensi atas pilihannya tersebut membuat Ayu Cahyani harus pergi merantau dan dia kemudian disewakan sebuah kamar indekos yang berada tidak jauh dari tempatnya berkuliah. Pada awalnya Ayu Cahyani tentu sangat kerepotan dengan kehidupannya yang baru. Sebagai seorang perantau yang jauh dari keluarga membuatnya harus dipaksa hidup secara mandiri. Beberapa pekerjaan seperti mencuci serta memasak menjadi kebiasaan yang mulai sering dilakukan. Akan tetapi kedua orang tuanya sangat memberikan dukungan untuknya, mereka bahkan mengirimkan uang saku yang berlebihan agar putrinya bisa mempergunakannya untuk menyewa jasa pembantu. Tempat indekos yang ditempati oleh Ayu sebenarnya terbilang cukup sederhana. Kosan yang beralamat di Jalan Ida Bagus Oka Gang Rencong nomor 10 Panjer di kota Denpasar itu memiliki 27 kamar. Dan mayoritas dari penghuninya adalah para mahasiswa yang bersekolah di universitas yang sama dengan si gadis. Kondisi serta situasinya juga cenderung sangat sepi pada siang maupun malam hari, para penghuninya lebih suka menghabiskan waktunya di dalam kamar dan jarang nongkrong satu sama lain. Hingga hal itulah yang membuat Ayu Cahyani juga tidak memiliki banyak teman di sana. Terlebih sikapnya yang pendiam dan tidak berani untuk memulai interaksi menjadi faktor yang utama. Hingga dia hanya mengenal 1 ataupun 3 orang yang tinggal di kawasan kamar indekos tersebut. Sementara itu di sudut yang lain dari kehidupan yang dijalani oleh para mahasiswa. Di sana terdapat seorang pria yang memiliki keterbatasan secara finansial. Atau lebih tepatnya dia adalah seorang pengangguran yang tidak punya pekerjaan hampir 5 tahun lamanya.
Pria itu juga hanya lulusan dari sekolah dasar dan tidak punya keahlian apapun, serta rutinitas yang dilakoninya juga hanya nongkrong serta melamun di sepanjang malam. Sebenarnya si pria punya potensi untuk bekerja serabutan ataupun menjadi kuli bangunan. Namun mentalnya yang lemah dan ketidakmauannya untuk berusaha membuat dia hanya menyalahkan keadaan saja. Dia cenderung ingin hidup lebih enak dan mendapatkan apapun secara instan. Pada beberapa momen si pria itu bahkan sering mengamati aktivitas dari para mahasiswa yang terlihat hidupnya sangat mapan. Fasilitas finansial yang diberikan oleh keluarga mereka seolah membuatnya tidak harus memikirkan kondisi keuangannya lagi. Para mahasiswa itu hanya dituntut untuk belajar sebab semua biaya sudah ditanggung tanpa perlu bersusah payah mencari. Di sini si pria yang bernama Iwayan Budi atau biasa dipanggil Panjul itu merasa sangat dengki. Pria tersebut kemudian sempat menantang Tuhan atas perbedaan kasta kehidupan yang terjadi di antara dia dan mereka. Pria yang berusia 30 tahun itu kemudian berpikir bahwa dirinya ingin menguasai harta dari para penghuni indekos tersebut. Nampaknya pilihan itu sangat realistis dan mereka tidak akan bersedih jika sebagian materinya dia ambil. Seminggu sebelum kejadian itu berlangsung, Panjul kemudian semakin sering mengunjungi kawasan indekos dari para mahasiswa. Di sana dia mengamati secara detail rutinitas yang mereka lakukan, dan dia mulai memahami kondisi serta situasi agar bisa melangsungkan rencananya. Hingga di salah satu momen, Panjul kemudian tidak sengaja bertemu dengan Ayu Cahyani ketika dia baru pulang berkuliah. Di sana dia melihat bahwa penampilannya sangat menjanjikan, dan nampaknya di kamar indekos yang ditempatinya pasti akan banyak barang berharga yang tersimpan. Terlebih setelah Panjul mencari informasi mengenai latar belakang dari Ayu Cahyani. Di sana dia ternyata cukup terkejut sebab gadis muda itu bukanlah berasal dari orang sembarangan. Kedua orang tua dari Ayu nyatanya adalah seorang pejabat yang cukup terkenal di Provinsi Bali. Keluarganya sudah mendedikasikan diri sebagai pegawai di pemerintahan sejak puluhan tahun lamanya. Hingga akhirnya Panjul kemudian menyimpulkan bahwa Ayu Cahyani pastinya punya harta lebih banyak dibanding mahasiswa yang lain. Dan tekadnya untuk melakukan aksi perampasan kemudian semakin kuat. Hingga korban pertama yang akan dia tuhu adalah kamar indekos dari dewa Ayu Cahyani. Dan Panjul kemudian semakin berani untuk datang ke kawasan indekos. Di sana dia benar-benar mencari letak aman untuk melancarkan aksinya. Dia juga mulai mengkondisikan situasi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar nantinya. Singkat cerita, aksi itu kemudian dilakukan oleh Panjul pada tanggal 7 September di tahun 2010 yang lalu. Ketika itu dia berencana akan melangsungkan tindakannya itu pada jam 5 malam. Dan dirinya sudah bersiap-siap di kawasan indekos sekitar 2 jam sebelum kejadian. Saat itu kondisi di daerah tersebut sedang hujan yang cukup deras. Hingga Panjul kemudian mempercepat langkahnya untuk menuju ke kamar indekos dari Ayu. Di sana tanpa berpikir panjang dirinya langsung masuk ke dalam melalui ventilasi udara yang terbuka. Dan setelah itu dia berada di atas plafon sambil mengamati aktivitas gadis itu dari lubang yang berukuran cukup kecil. Sayangnya pada momen itu Ayu Cahyani ternyata belum tertidur. Gadis tersebut masih menonton sebuah film di ranjang kasur miliknya. Dan Panjul terpaksa harus menunggu di ruang plafon yang sempit dan lembab. Pada sekitar 1 jam berikutnya, Ayu Cahyani kemudian berjalan menuju ke kamar mandi. Di sini kekhawatiran Panjul meningkat sebab plafonnya berada persis di atas pintu dapur. Adrenalin dari Panjul benar-benar sangat tinggi. Dia bahkan menahan napasnya cukup panjang dan melihat bahwa si gadis ternyata sedang membuang air besar. Di sini Panjul memperhatikan sekilas bentuk tubuh dari Ayu Cahyani. Wajahnya yang berparas sangat cantik membuat Panjul sedikit tergoda. Di dalam kamar mandi itu juga dia tidak mengenakan kain sama sekali. Dan ilustrasi pada bayangan tentang kenikmatan kemudian tiba-tiba saja muncul di dalam benaknya. Hingga setelah gadis 18 tahun itu selesai melaksanakan ritual buang air besarnya, di sana Panjul ternyata langsung kepergok sebab matanya melihat ke atas plafon. Di sini Panjul kemudian berinisiatif untuk langsung melompat ke bawah. Tidak ada pilihan lain untuknya selain mendekap gadis tersebut sebab dia sudah berteriak sangat histeris.
Ayu Cahyani mencoba melakukan perlawanan semampu dia bisa lakukan. Teriakannya juga sangat keras, namun sayangnya tidak ada yang penghuni lain yang datang menghampirinya. Kemungkinan karena di luar hujan sangat deras dan teriakan itu tidak terdengar dengan sempurna. Hingga karena Ayu Cahyani tidak mau mengalah dan menyerahkan diri, Panjul kemudian langsung ke dapur dan mengambil sebilah tajam yang ada di sana. Dia benar-benar sudah panik dan tidak ada pilihan lain pada situasinya sekarang. Pada momen itu Panjul kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah eksekusi. Dia merobek pakaian dari gadis itu dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ayu Cahyani juga sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa lagi melakukan perlawanan, dan akhirnya Panjul bisa dengan leluasa menghunuskan sebilah tajam itu pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis malang tersebut akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Pada situasi ini dia benar-benar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh Panjul di hadapan petugas kepolisian, setelah dia melenyapkan gadis itu dengan aksi yang dirinya lakukan, pria yang berusia 30 tahun tersebut kemudian langsung mengambil beberapa barang berharga milik korban. Di sana ada seperangkat ponsel serta laptop yang berharga cukup mahal. Ada juga perhiasan serta kunci motor pemberian dari kedua orang tuanya. Setelah semua itu berhasil dirinya kantongi, Panjul kemudian keluar kamar melalui pintu utama dan menutupnya dengan perlahan. Dia berjalan menuju parkiran juga dengan gelagat yang biasa saja dan bersandiwara bahwa tidak pernah ada kejadian tersebut. Saat itu Panjul membawa sepeda motor milik Ayu dan pergi ke rumah Sugeng Haryanto, dan di sana pria itu kemudian menitipkan barang-barang milik korban kepada temannya tersebut. Sugeng Haryanto tentu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Panjul, namun karena dia diberikan uang tutup mulut senilai Rp200.000, pria itu nyatanya tidak jauh berbeda kelakuannya dengan Panjul. Singkat cerita, keesokan harinya pihak keluarga Ayu Cahyani merasa khawatir sebab putrinya tidak memberikan kabar sama sekali. Kedua orang tuanya kemudian meminta sang paman untuk datang ke kamar indekosnya. Sesampainya si paman di tempat kediaman keponakannya, di sana dia tentu langsung histeris sebab menemukannya dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Si paman kemudian langsung melaporkannya ke kedua orang tuanya sambil menangis tidak karuan. Selang beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian kemudian sudah berada di tempat perkara. Mereka selanjutnya bergerak cepat dengan mengevakuasi korban dan mengamankan tempat kejadian. Para petugas itu juga langsung memeriksa setiap sudut di ruangan indekos tersebut. Mereka meminta keterangan dari beberapa penghuni kamar dan para warga yang ada di sekitar. Salah satu penghuni ternyata sempat mendengar teriakan meminta pertolongan pada pukul 4 malam. Sayangnya karena di luar sedang hujan dan dia tidak berani untuk keluar. Si penghuni itu kemudian tidak menghiraukannya dan beranggapan bahwa teriakan tersebut hanya halusinasinya semata. Pada saat itu pihak kepolisian merasa sangat kesulitan karena tidak ada petunjuk yang pasti. Salah satu bukti hanya sebuah plafon yang sudah ambruk, namun selebihnya mereka tidak menemukan apapun. Terlebih kondisi dari kawasan indekos itu tidak dipasangi oleh kamera tersembunyi dan penyelidikan kemudian memerlukan waktu yang sangat panjang. Hingga sekitar 20 hari berikutnya, satu orang pelaku kemudian akhirnya berhasil diidentifikasi. Para petugas kemudian langsung melakukan pengejaran dan selanjutnya menangkap Panjul di tempat persembunyiannya. Saat itu Panjul tentu langsung berkilah dan tidak mengaku atas perbuatan tersebut. Namun setelah diinterogasi hampir 1 hari lamanya, pria yang berusia 30 tahun itu akhirnya tidak bisa berbuat banyak karena semua aksinya sudah terungkap. Panjul kemudian bercerita bahwa semua barang korban masih belum dijual olehnya. Barang berharga itu disimpan di tempat temannya dan pihak kepolisian selanjutnya juga menangkap Sugeng Haryanto. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Wayan Budi atau Panjul kemudian ditetapkan bersalah di persidangan. Dia akan divonis hukuman selama 15 tahun kurungan di dalam penjara. Sebuah hukuman yang dinilai sangat tidak adil untuk keluarga korban. Sang kakak bahkan sempat melemparnya dengan botol minuman untuk melampiaskan kekesalannya. Pihak keluarga sangat tidak terima jika Panjul mendapat hukuman selama belasan tahun. Terlebih aksinya menyebabkan sang putri harus pulang ke tempat keabadian.
Dan tindakan Panjul dinilai adalah peristiwa yang luar biasa serta tidak berperi kemanusiaan. Panjul seharusnya dipenjara seumur hidup dan tidak boleh keluar penjara sampai dia bertaubat, sebab aksi itu sudah direncanakan olehnya dan eksekusi tersebut juga sudah dirancangnya. Akan tetapi hukum Indonesia memang masih sangat lemah dan pihak keluarga terpaksa harus menerima semua keputusan yang sudah ditetapkan. Sebuah realita dari pria pengangguran yang tidak mau usaha untuk mencari pekerjaan. Pilihan instan untuk mendapat uang secara mudah kemudian melahirkan korban. Pria-pria seperti ini seharusnya sudah diantisipasi oleh pemerintahan, agar senantiasa kejadian serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, tetap jaga mental agar bisikan-bisikan iblis tidak bisa mengubah keimanan kita secara keseluruhan.